Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Pagi, Klasis Jakarta Kalimantan, 2 Oktober 2024 hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita saudara, mari kita bersekutu, berdoa bersama-sama, mohon kekuatan Roh Kudus untuk menuntun kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menaikkan ucapan syukur kami, oh Tuhan, atas berkat dan anugerah yang Engkau telah berikan bagi kami. Kami boleh dibangunkan di pagi hari yang indah. Engkau memberikan hari yang baru untuk kami jalani. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, Bapa, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu akan melandasi hidup kami. Dan kami jadikan sebagai landasan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Ada damai bagi kami. Engkau pakai juga hamba-Mu yang akan menyatakan firman kebenaran itu bersama-sama dengan kami. Bagi setiap orang saudara kami yang mendengar firman ini dimanapun berada, bersama-sama kami Tuhan berkati, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berfirman ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih. Awal pembacaan kita di pagi hari ini kami baca ulang. Ia katakan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Berkata tentang uang, teringat bagi saya sebuah nyanyian sekolah minggu. Ia katakan seperti ini, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Saudara kekasih, tidak ada satupun orang yang tidak perlu uang. Semua orang membutuhkan uang. Tapi tidak semua mencintai uang. Berbeda saudara, membutuhkan uang dan mencintai uang. Jika orang mencintai uang, berarti orang itu melandasi kehidupannya dengan uang. Tanpa uang ia merasakan bahwa hidup ini tidak berarti dan tidak berguna. Tanpa uang mereka merasa bahwa hidupnya mati. Tapi ada juga yang membutuhkan uang, tidak mencintai. Orang yang membutuhkan uang karena dia melandasi hidupnya kepada anugerah Allah. Kita boleh melihat satu contoh yang kami gambarkan di pagi hari ini, saudara. Satu keluarga, hidup bapak, ibu, dan seorang anaknya. Mereka sepakat sangat ingin mendambakan keinginannya menjadi orang kaya. Ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa apabila kamu banyak uang, berarti kamu kaya, saat bahagia bisa kamu atur semua manusia. Waduh, dia merasa keinginannya seperti itu. Akhirnya mereka bertekad dalam satu keluarga itu untuk makan sederhana. Makan kenyang tanpa bergizi. Dia mereka tidak membutuhkan gizi, yang penting kenyang, tidak bergizi.
Begitulah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke tahun yang mereka jalani. Dia makan seadanya dan menabung sebanyak-banyaknya dengan satu harapan bahwa ia menjadi orang kaya. Itulah orang yang mencintai uang itu, saudara. Di dalam perjalanan hidupnya tidak disadari mereka sudah melewati hari-hari hidupnya sudah menjelang hampir 10 tahun. Memang, saudara, mereka mempunyai uang yang banyak selama 10 tahun. Tapi apa akibatnya daripada itu, saudara? Mari kita dengar ceritanya. Satu persatu silih berganti mereka menghadapi penyakit. Pada saat mereka silih berganti bersakit, maka uang yang mereka tabung itu sedikit demi sedikit dikeluarkan untuk berobat. Nyaris habis uang tabungannya. Seorang ayah yang dalam keluarga itu pun mati. Ini satu gambaran orang yang mencintai uang. Kapan mereka nikmati hidup ini? Oleh karena itu, saudara, mari jangan kita mendasari mencintai uang. Jangan kita melandasi hidup kita di atas uang. Uang memang kita butuhkan, tapi bukan uang untuk kita mengatur segalanya. Kita boleh melihat uang memang dapat memberikan kebahagiaan. Tapi tidak jarang juga uang itu membawa bencana, malapetaka. Tadi dalam ayat yang terakhir dikatakan, menganiaya dirinya berbagai duka. Tapi ada juga, saudara, uang bisa membawa kita ke surga. Loh, kok bisa membawa ke surga? Karena dalam firman Tuhan dikatakan, berikanlah perpuluhanmu. Membantu orang-orang yatim piatu, janda-janda. Berarti, saudara, itu uang yang kita miliki bukan milik kita sendiri. Tapi di sana juga ada milik orang lain. Lewat kita memberikan perpuluhan kita, lewat kita memberikan bantuan kita, diakonia kita, berarti di sana milik orang lain, bukan milik kita. Ada juga uang bisa juga membawa kita ke neraka, bukan ke surga saja, ke neraka. Karena tanpa uang, berdasarkan hidupnya, dia tidak meyakini lagi Tuhan. Kalau tidak punya uang, berarti mati. Itu akhirnya membawa mereka ke neraka, saudara. Tapi ada juga uang bisa membawa mereka bahagia, sangat bahagia, kemana-mana. Tapi ada juga yang membawa ke penjara. Ada. Uang membawa bahagia, uang membawa ke penjara, bisa. Kenapa kita boleh bahagia, saudara? Karena kita merasa puas mampu dipakaikan Tuhan sebagai saluran berkat untuk orang lain. Itu satu. Yang kedua, apabila kita di penjara, kita tampung semua uang itu, merasakan bahwa itu milik kita. Tidak ada milik orang lain. Dan akhirnya itu hidup kita di penjara. Hal ini boleh, beberapa yang kita boleh lihat tengah-tengah kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara kekasih, uang yang kita miliki bukan milik kita sendiri, tapi milik orang lain juga ada di sana. Oleh karena itu, saudara, mari kita beraktivitas melakukan tugas pekerjaan kita sepanjang hari ini. Tidak lain hanya mencari uang. Tapi carilah uang, bukan melandasi hidupmu dengan uang itu. Landasilah hidupmu dengan anugerah Allah. Dan sebelum beraktivitas, engkau landasi hidupmu beraktivitas lewat doa menyerahkan diri bagi Tuhan. Maka segala sesuatu yang dibutuhkan, Tuhan
akan memberikannya kepadamu. Tuhan katakan dalam Alkitab, carilah dahulu kerajaan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan kepada kita segala kebutuhan yang kita perlukan, Tuhan tambahkan. Selama kita mencari kerajaan Allah terdahulu, yang kita dahulukan mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah, saudara, sepanjang hari ini. Maka apapun yang kita butuhkan sepanjang hari ini, Tuhan akan mempersiapkan dan memberikannya kepada kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di pagi ini atas firman yang Tuhan berikan bagi kami. Kami diingatkan, oh Tuhan, tentang uang yang kami sering cari dalam hidup ini. Engkau ingatkan kami untuk tidak melandasi hidup kami di atas uang. Seperti firman Tuhan katakan bahwa kejahatan adalah mencintai uang. Tapi kami berkeinginan untuk melandasi hidup kami kepada anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sepanjang hari ini kami beraktivitas. Di dalam aktivitas kami, Engkau senantiasa ingatkan kami untuk boleh berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi runggun gereja GBKP Klender, pendeta, naras, anak yang ada, yang Tuhan titipkan bagi hamba-Mu. Engkau berkati pendeta kami yang melayani di Klender. Engkau pakai dia lebih ajaib dan pakai dia untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Sehingga banyak orang dan jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan lewat hamba-Mu ini. Kami juga berdoa bagi Pertua Diaken Nora dan Naras. Pertua Diaken Nora dan Naras yang sudah emeritus. Berikan kesempatan mereka melayani Tuhan dalam bergandengan tangan bersama-sama. Untuk menyaksikan bagaimana besarnya cinta kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan bersama dengan keluarga mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GBKP Klender dalam usaha dan upaya mereka sepanjang hari ini. Engkau berkati sehingga mereka senantiasa bersyukur dan menyatakan ucapan syukur itu bagi Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau angkat segala penyakit dan Engkau sembuhkan Bapa. Bagi hamba anak-anak Tuhan yang hidup dalam pergumulan, Tuhan angkat segala pergumulannya, sehingga mereka senantiasa mengucap syukur bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pengurus kategorial Zaitun, Mamre, Moria, Permata, dan KKR. Kami juga berdoa bagi pengurus PJJ, pengurus Koinonia, Diakonia, dan Marturia. Berikan kesempatan mereka melayani Tuhan bergandengan tangan bersama-sama, sehingga kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami sepanjang hari ini. Berkati kami, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati, menjuah-juah kita kerina.